Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Islami Firmansyah dengan NIM F1D 022129 dari kelas D pemrograman berorientasi objek. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait code yang saya buat, yang dimana code ini bertujuan untuk mempelajari apa itu array dan array list. Langsung saja, pada program yang saya buat ini memiliki yaitu ada 4 kelas, yang dimana ada account, bank, customer, hingga main. Pada kelas account ini awal-awal kita deklarasi variabel terlebih dahulu, yang dimana letak dari deklarasi variabelnya berada di bawah public class account, yaitu private double class balance. Selanjutnya kita memiliki konstruktor, yang dimana konstruktor ini nanti akan digunakan untuk menganalisis objek dari class account dengan saldo awal yaitu initial balance. Selanjutnya, setelah konstruktor, kita lanjut ke tahap pada bagian metodenya, yaitu untuk melakukan deposit. Yang dimana di sini saya membuat code-nya seperti ini, yaitu dengan public boolean deposit double amount, if amount kurang dari 0, this balance sama dengan amount. Baru di return yaitu true, hingga return false yaitu jika depositnya tidak valid. Dia akan mengembalikan nilai true itu nanti untuk menunjukkan bahwa depositnya berhasil. Jika jumlahnya nanti tidak valid, maka hasilnya yaitu negatif atau 0. Itu bertujuan untuk mengembalikan false untuk menunjukkan bahwa depositnya gagal. Selanjutnya ada metode withdraw, yang dimana nantinya tujuan metode ini digunakan untuk melakukan penarikan uang dari akun customer. Penarikannya nanti dilakukan jika jumlah yang ingin ditarik lebih besar dari 0, yaitu amount lebih besar dari 0, dan akun cukup untuk menutupi jumlah tersebut. Jika kondisi yang saya sebutkan tadi terpenuhi, maka saldo berkurang dan metode mengembalikan nilai true. Jika tidak terpenuhi, maka akan mengembalikan nilai false. Untuk yang selanjutnya ada metode getBalance, yang dimana nantinya metode ini berfungsi untuk mendapatkan saldo akun pada saat itu, hingga metode ini hanya mengembalikan nilai balance tanpa perlu mengubahnya. Selanjutnya, untuk pada kelas bank, langkah pertama pada kelas bank seperti sebelumnya, seperti kelas account, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan deklarasi variabel, yang dimana deklarasi variabel ini berada di private customers, private integer number of customer. Nah, dimana pada bagian customers itu merupakan array yang menyimpan objek-objek customer. Nantinya array itu bertujuan untuk menyimpan daftar pelanggan yang dimiliki oleh bank. Dan pada number of customer, variabel tersebut menyimpan jumlah pelanggan yang ada
saat itu dalam array customer. Selanjutnya untuk pada bagian konstruktor dengan parameter ukuran array pelanggan, konstruktor bank digunakan untuk menginisialisasi sebuah objek bank dengan kapasitas tertentu. Nantinya yaitu seberapa banyak pelanggan yang bisa disimpan nanti ke dalam array customer. Ketika objek bank dibuat, array customer dibuat dengan ukuran sesuai parameter capacity, yaitu di mana nilai itu nanti dimasukkan ke dalam this customer sama dengan new customer capacity. Di number of customers nanti diinisialisasi dengan nilai 0 karena belum ada pelanggan saat pertama kali dibuat. Dari penjelasan itu mengarah kepada code yang saya buat, yaitu this number of customers sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu ada menambahkan pelanggan baru. Nah, di menambahkan pelanggan baru ini merupakan metodenya, yang dimana metode tersebut yaitu public void add customer atau menambah customer. Nah, metode ini nanti digunakan seperti biasa untuk menambah pelanggan baru ke bank. Nah, sebentar. Pada metode ini, pada bagian number of customer, jika kurang dari kapasitas array customer, maka pelanggan baru ditambahkan. Pelanggan baru dibuat dengan menggunakan konstruktor customer yang menerima nama dengan first name, yaitu string first name, dan nama belakang last name, yaitu string last name, dan dimasukkan ke dalam array pada posisi yang sesuai. Nanti jika telah ditambahkan pelanggan baru, maka jumlah pelanggan pada number of customer dinaikkan 1. Dan jika kapasitas array-nya nanti sudah terpenuhi, maka akan ditampilkan pesan bahwa kapasitas bank telah penuh atau pelanggan baru tidak bisa ditambahkan. Selanjutnya yaitu mendapatkan jumlah pelanggan saat ini, yaitu adalah metode get num of customer, yang dimana metode ini nanti akan mengembalikan jumlah pelanggan saat itu juga yang tersimpan dalam array customer. Metode itu atau metode tersebut nantinya akan mengetahui berapa banyak pelanggan yang sudah terdaftar di dalam bank. Selanjutnya yaitu metode get customer, yang dimana nanti get customer ini akan mengambil data pelanggan berdasarkan indeks. Nah, jika indeks valid yaitu antara 0 hingga jumlah pelanggan yang ada, maka metode akan mengembalikan objek customer yang ada di posisi indeks tersebut dalam array customer, yang dimana penjelasan code-nya yaitu indeks if indeks lebih besar dari 0, indeks lebih kecil this number of customer. Nah, jika indeksnya tidak valid, misalnya negatif, maka metode menampilkan pesan bahwa indeks tidak valid dan mengembalikan nilai 0. Ya, lebih kurang. Jika ada indeks tadi kan sebelumnya, jika indeksnya valid yaitu antara 0 hingga jumlah pelanggan, yaitu berarti dia mainnya ada di if indeks lebih besar dan 0. Nah, jika dia lebih kecil, misalnya lebih kecil atau negatif, maka yang bermain dalam code tersebut fungsinya yaitu indeks kurang dari this number of customer.
yaitu adalah penjelasan code-nya yang sesuai sebelumnya, saya keliru. Itu untuk kelas bank. Selanjutnya kita akan pindah ke kelas customer. Baik, pertama-tama kita deklarasikan variabel yang terlebih dahulu, yang dimana pada code yang saya miliki ini, saya memiliki 3 deklarasi, yang dimana ada private string first name, string last name, hingga account list account. Ini dimana pada bagian first name itu untuk menyimpan nama depan, last name itu untuk menyimpan nama belakang, dan link account itu nanti untuk menyimpan referensi ke objek account yang terhubung dengan pelanggan. Selanjutnya ada constructor, yang dimana constructor itu terdapat di bagian public customer string first, string last. Ini yang dimana constructor customer ini digunakan untuk menganalisis objek dengan nama depan first, dengan nama depan dan nama belakang, yaitu last name dan first name. Nantinya nama depan dan nama belakang diberikan sebagai parameter dan disimpan di dalam variabel instan. Sesudah konstruktor, kita lanjut ke metode, yang dimana untuk metode yang pertama ada get first name, yang dimana untuk mengembalikan nilai first name atau nama depan. Selanjutnya ada metode last name, yang dimana untuk mengembalikan nama belakang. Selanjutnya yaitu metode associate account, yang dimana untuk menghubungkan sebuah akun bank dengan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu metode get link account, yang dimana nantinya akan mengembalikan akun bank yang terhubung dengan pelanggan. Mungkin itu saja untuk pada bagian kelas customer. Ya, memang sedikit. Dan ya, untuk menghubungkan juga kita perlu menggunakan package array pada bagian setiap kelas, yang dimana saya juga menaruh package array di account, di bank, customer, hingga main. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pembahasan main dan hasil run dari code yang saya sudah buat ini. Baik, untuk bagian main, baik untuk yang pertama dalam public class main atau main class dari code ini, yaitu membuat objek bank, yang dimana code dari membuat objek bank ini berbunyi bank sama dengan new bank capacity 3 atau new bank capacity 3, yang dimana membuat objek bank dengan kapasitas maksimal 3 pelanggan. Selanjutnya ada menambahkan pelanggan ke bank, yang dimana bunyi code-nya yaitu bank add customer, yang dimana pada bagian nama pertama yaitu Uzumaki dan nama terakhir atau nama belakang Urzu. Selanjutnya ini 2 pelanggan, yang pelanggan kedua yaitu bank add customer first name atau nama depan yaitu Chiha dan last name-nya yaitu Roxy. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan jumlah pelanggan di bank yaitu system out print, yang dimana nantinya outputnya yaitu jumlah pelanggan saat ini plus bank get name of customer, yang dimana nantinya dalam hal ini ada 2 pelanggan yang sudah ditambahkan, jadi nanti hasilnya adalah 2. Baik, yang selanjutnya adalah membuat akun dan menghubungkannya dengan pelanggan, yang dimana pada untuk akun Uzumaki saldo awalnya memiliki 100.000
Dan untuk akun Uchiha, saldo awalnya yang saya berikan yaitu 200.000. Selanjutnya, setelah membuat akun dan menghubungkannya dengan pelanggan, selanjutnya fungsi yang selanjutnya yaitu menghubungkan akun dengan pelanggan. Di mana pada fungsi ini nanti pada fungsi ini Uzumaki akan dihubungkan atau dikaitkan dengan akun Uzumaki. Yang kedua adalah Uchiha yang akan nanti dihubungkan dengan akun Uchiha. Nah, perbedaannya di sini yaitu kita perlu memasukkan nilai indeks yang akan menjadi pembedanya, yang nantinya outputnya akan bermain atau akan bermain, atau fungsinya ini akan bermain atau memilih, yang dimana untuk nilai 0 adalah untuk akun Uzumaki dan indeks 1 atau nilai 1 untuk akun Uchiha. Baik, selanjutnya yaitu ada transaksi untuk pelanggan, yang dimana pelanggan customer Uzumaki atau Urzu, ini mana customer Uzumaki hingga transaksi untuk pelanggan Uzumaki. Transaksi yang dilakukan untuk pelanggan pertama yaitu nantinya saldonya akan ditampilkan yaitu 100.000. Nanti setelah itu pelanggan Uzumaki akan melakukan deposit sebesar 15.000. Saldo Urzu atau Uzumaki itu setelah deposit akan bertambah 15.000 dan setelah dia melakukan deposit senilai 15.000 yang tadinya 100.000 menjadi 115.000. Dan fungsi untuk withdraw ini adalah untuk penarikan, yang dimana nantinya yang jumlah terakhir yang tadi sudah ditambahkan dengan deposit 115.000 akan berkurang 30.000, yang nanti pada bagian run atau outputnya sendiri setelah dikurangi dari 115 dikurang 30.000, yang nanti akan hasilnya menjadi 85.000. Ini adalah fungsi untuk saldo awal. Di sini untuk fungsi untuk deposit yaitu untuk menambah saldo dari Urzu atau Uzumaki, dan ini adalah untuk penarikan dari saldo Urzu atau Uzumaki. Ini Jonjin Uzumaki Urzu Roxy. Baik, selanjutnya yaitu adalah transaksi untuk pelanggan Roxy, ini mana sama seperti Urzu, yang dimana saldo awalnya yang bernilai untuk Roxy yaitu 200.000, yang dimana depositnya akan ditambahkan sebesar 15.000, dan setelah ditambahkan nanti akan Roxy akan melakukan penarikan sebesar 80.000, yang dimana nanti hasil akhirnya atau saldo akhirnya yang setelah dilakukan deposit, yang tadinya saldo awalnya 200.000 ditambah 15.000 yaitu 115.000, dan melakukan penarikan 80.000 yaitu hasil akhirnya nanti akan sebesar 135.000. Nah, setelah fungsi transaksi, selanjutnya adalah fungsi untuk menampilkan informasi pelanggan dan saldo, yang dimana pada fungsi untuk menampilkan ini adalah hasil dari fungsi transaksi.
Ini nantinya akan menampilkan atau memperlihatkan hasil semua fungsi yang sudah dilakukan, yang ada di main ini, yang nantinya akan diperlihatkan pada bagian run. Bunyi fungsinya seperti ini: for integer i 0, i bank, ini adalah array bank, get customer i plus plus, customer sama dengan bank, get customer, system out print, yang dimana pelanggan plus customer yaitu nama depan, array customer plus get untuk nama belakang, system output saldo untuk saldo, plus customer, get link, array customer, get balance untuk array account. Nah, selanjutnya kita akan memperlihatkan hasil run dari code yang saya sudah lakukan, yang saya sudah kerjakan ini. Nah, hasil outputnya akan seperti ini, yang dimana saya cuma menambahkan 2 pelanggan, yaitu 2 customer, yaitu ada Uzumaki dan Uchiha, yang dimana Uzumaki itu Urzu dan Uchiha itu Roxy. Saldo awalnya yaitu 100.000, ya seperti sudah kita masukkan tadi. Saldo Urzu setelah deposit yaitu 15.000, jadinya nilai saldonya yang awalnya 100.000 ditambah 15.000 menjadi 115.000, dan setelah dia mendapatkan saldo sebesar 115.000 ini, Urzu juga melakukan penarikan sebesar 30.000 dan hasilnya 85.000. Nah, itu untuk Urzu atau Uzumaki. Untuk selanjutnya saldo awal Roxy yaitu 200.000. Setelah dia melakukan deposit atau penambahan saldo yaitu sebesar 215.000 dan akan melakukan penarikan setelah 215.000 ini, dia akan melakukan penarikan kembali yaitu sebesar 80.000 dan hasilnya yaitu 135.000. Dengan outputnya juga nama customernya ditampilkan yaitu Uzumaki Urzu. Uzumaki Urzu, pelanggan Uzumaki Urzu ini nanti ditampilkan yaitu saldo akhirnya yaitu 85.000, serta pelanggan untuk pelanggan Uchiha Roxy yaitu saldo akhirnya 135.000. Inilah output yang akan dikeluarkan, yang akan dihasilkan dari fungsi-fungsi yang sudah kita lakukan ini, yang menggunakan fungsi array, yang dimana kelasnya terbagi menjadi 4, yaitu account, bank, customer, hingga main. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada tugas video kali ini dalam pembahasan array dan ArrayList. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.